Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita untuk beribadah sekolah Minggu. Mari kita siapkan hati dan juga Alkitab kita untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu online. Kak Ari berharap adik-adik tetap sehat dan bugar di masa pandemi COVID ini. Karena Kak Ari percaya Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik yang ada di rumah. Sayang mama, sayang papa, bahkan Tuhan Yesus sayang semua orang. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi bersama Yesus sayang semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan sayang semua. Hati kita berbahagia kan adik-adik mengetahui bahwa Tuhan sayang kepada kita. Nah adik-adik, kita ucapkan syukur kita dengan berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas kasih sayang Tuhan yang teramat besar kepada kami. Tuhan, hari ini kami hendak beribadah dan memuji Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami dan pimpin kami. Juga kami berdoa untuk anak-anak di seluruh dunia, karuniakanlah mereka sukacita dan tolonglah mereka, sehingga semua anak-anak-Mu dapat memuji Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sianaria. Ayo adik-adik, kita menyanyi bersama dan berdiri. Yuk, mari mendengar cerita. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes. Mari mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mari membuka telinga, dengar firman-Nya. Yes. Adik-adik, siapkan Alkitabnya yuk. Kak Sianaria sudah bersiap untuk bercerita bagi kita. Siap kan adik-adik? Kak Sianaria, silakan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ria di sekolah minggu hari ini. Kita akan belajar bersama mengenai firman Tuhan. Bersama teman Kak Ria, siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya, namanya siapa Neng? Neng. Iya, Neng mau ikut mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada waktu itu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria tinggal di kota Nazaret. Di kota apa? Nazaret. Iya, mereka harus kembali ke kampungnya, ke kota Bethlehem. Kota apa? Bethlehem. Iya, kenapa mereka harus kembali? Karena pada waktu itu, pada saat pemerintahan Romawi menyuruh semua penduduk untuk pulang kampung untuk dicatat. Namanya sensus penduduk. Sehingga semua orang harus pulang kampung. Nah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf pulang kampung ke Bethlehem. Tetapi kondisi Ibu Maria sedang hamil. Mau punya dedek. Aduh, pasti perjalanannya sangat susah ya. Jalannya jauh sekali. Kira-kira dari Jakarta ke Bandung atau dari Bogor ke Bandung, adik-adik harus berjalan kaki. Jauh sekali, Kak. Iya, jauh sekali. Tetapi mereka harus taat kepada aturan pemerintah sehingga mereka pulang kampung. Dan ketika sampai di kota Bethlehem, apa yang terjadi? Semua penginapan penuh, semua rumah-rumah penuh. Karena sanak saudara mereka yang jauh dari luar kota juga kembali ke kota Bethlehem itu. Akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria tidak mendapat tempat penginapan. Mereka mendapatkan sebuah rumah, tetapi adanya di bagian bawah, yaitu desa tempat untuk kambing domba. Ya, sedih sekali adik-adik. Kemudian Ibu Maria melahirkan di situ. Bayinya, bayi Yesus, dibungkus di lampin di atas palungan. Nah, mereka, Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat taat. Walaupun kondisinya tidak enak ya adik-adik. Di dekat situ ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan ternak domba mereka. Pada saat para gembala berjaga-jaga, ada cahaya yang sangat terang. Apa itu? Ternyata ada malaikat yang datang kepada para gembala. Mereka memberitahukan seperti ini. Hai para gembala, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Inilah tandanya. Bayi itu akan terbungkus lampin dan terbaring di palungan. Nah, para gembala kaget, tapi juga merasa senang. Wah, berarti mereka harus pergi segera ke kota Bethlehem, harus kembali supaya mereka bisa melihat bayi Yesus yang dijanjikan. Mereka kemudian jauh-jauh menggiring semua domba-domba mereka ke tempat bayi Yesus. Para gembala itu taat. Ketika melihat bayi Yesus, mereka bersuka cita bahwa berita itu memang benar. Dan adik-adik, ketaatan yang mereka lakukan ternyata mendatangkan
sukacita. Ya, kemudian para gembala itu juga bercerita kalau mereka bertemu dengan malaikat. Mereka mengatakan berita ini dan ternyata memang benar, mereka bertambah semangat dan bersukacita. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, siapa yang taat dan kemudian mendapat sukacita? Ya, ada 3. Siapa adik-adik? Yang pertama siapa? Aku kak. Neng tahu? Tahu kak. Tapi anak sekolah minggu dulu yang jawab. Iya benar Bapak Yusuf. Aku juga mau jawab itu kak, Bapak Yusuf. Yang kedua, Ibu Maria, benar sekali. Yang ketiga aku kak. Yang ketiga coba Neng siapa? Para gembala kak. Para gembala yang di padang ingin melihat bayi Yesus. Iya, Neng pintar. Anak-anak sekolah minggu juga pintar. Nah, adik-adik, ya dari cerita ini kita belajar untuk kita taat dan ketaatan selalu membawa kepada sukacita. Adik-adik suka taat enggak sama papa mama? Suka kan? Iya, harus makan yang banyak ya, belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa melakukan 3M. Apa itu? Neng ingat? Ingat kak? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, benar sekali. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya, tetap berdoa dan bersukacita supaya nanti menjelang Natal adik-adik tetap sehat, tetap bersukacita dan kita mau merayakan Natal sebentar lagi. Ya, itu cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Petrus pasal 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkata. Adik-adik, tiba saatnya kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tentunya bersyukurnya melalui persembahan. Adik-adik dapat memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan mengumpulkannya, lalu nanti dibawa mama sama papa ke gereja saat kita dapat beribadah bertemu secara langsung. Atau adik-adik bisa meminta bantuan mama dan papa untuk transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Adik-adik, tidak terasa ya, 5 hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Kak Ari dengar-dengar nih, acaranya seru dan keren. Pastikan adik-adik ikut serta di link YouTube yang akan dibagikan oleh kakak-kakak nantinya. Sekarang, ibadah kita akan selesai. Ingat ya adik-adik, ketaatan membawa sukacita. Taatlah menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Mari bangkit berdiri adik-adik, kita bernyanyi bersama Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang
lagi adik-adik. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, Natal sudah semakin dekat nih. Apa yang adik-adik pikirkan tentang Natal? Natal adalah waktunya berkumpul bersama dan bersenang-senang bersama. Natal menurut saya adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus. Natal menurut saya adalah hari berkumpul bersama keluarga mama papa untuk merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Natal menurutku adalah hari kelahiran Tuhan Yesus dan hari-hari yang menyenangkan. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus dan berkumpul bersama keluarga. Natal menurut saya adalah mendapat hadiah dan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Natal menurut saya adalah hari penuh sukacita karena Tuhan Yesus telah lahir buat kita semua. Natal buat saya adalah sukacita karena saya bisa menghias pohon Natal dan mendapatkan banyak hadiah. Terutama hadiah yang paling indah adalah Yesus sudah lahir buat saya dan seisi dunia. Natal itu bukan berarti kado dari Santa Claus, tetapi kado yang terbesar, yaitu lahirnya Yesus Juru Selamat kita. Natal sangat penting bagiku karena Tuhan rela meninggalkan surga, lahir ke dunia menjadi juru selamat untukku. Bagiku adalah saatnya untuk berbagi hadiah dan sukacita kepada orang lain. Banyak sekali ya jawaban adik-adik. Jadi adik-adik, Natal itu tidak sekedar liburan akhir tahun, menghias rumah dengan pohon dan hiasan Natal, memakai baju dan sepatu baru, atau hanya dapat hadiah Natal. Tapi Natal lebih dari itu. Natal itu mensyukuri cinta kasih Tuhan kepada kita lewat kelahiran Yesus yang kita rayakan setiap tahun. Ya, seperti kita merayakan ulang tahun, tapi ini adalah ulang tahun Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk 1. Memiliki hati dan pikiran yang berfokus kepada kelahiran Tuhan Yesus. 2. Memenuhi perayaan Natal dengan ucapan syukur dengan penuh cinta kasih karena telah hadir Juru Selamat di tengah-tengah kita. 3. Memberikan kado untuk Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, seperti makin mencintai Tuhan Yesus, mama papa, kakak adik, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan tidak lupa juga untuk rajin beribadah serta memuliakan Tuhan Yesus di setiap saat. Kemudian yang keempat, karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua, maka kita juga harus lahir baru, sehingga kita semua dapat bertumbuh menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus, agar perilaku kita dapat mencerminkan karakter Yesus di dalam kehidupan. Nah adik-adik, jadi jika hanya sebuah ucapan dan kado Natal saja, itu tidak ada artinya tanpa disertai perubahan hidup dengan lahir baru dari perjumpaan hidup kita dengan Yesus.
Nah, sekarang siapa yang bersukacita menyambut Natal? Yuk adik-adik, kita nyatakan sukacita ini dengan melakukan 4 hal yang tadi kakak sudah katakan. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini telah mengajak kami untuk taat. Karena ketaatan membawa sukacita dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Inilah doa kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Kak Ari akan undur diri dan Kak Ari harap adik-adik yang ada di rumah tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan persiapkan dirimu untuk Natal sekolah minggu 5 hari lagi. Yes. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.